Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah karuniakan Bapak Ibu kekuatan iman hingga ringan langkah kaki menuju masjid, duduk menjelang waktu syuruk ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan ringannya kita mengucapkan sholawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kajian kita ini termaktub di dalam kitab Bilik-Bilik Cinta Rasulullah SAW karya Dr. Nizar Abbasah. Beliau ini adalah pakar sirah nabawi yang sampai saat ini masih mengajar di salah satu universitas di Syam, Syria. Jadi apa yang saya sampaikan pagi ini, walaupun saya tidak membawa kitabnya, bukan berarti ini adalah kata-kata saya. Dan itu nanti bisa Bapak Ibu cek di buku beliau yang sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Jadi di bab 1 ini Bu, diceritakan bahwa Rasulullah SAW ini sewaktu beliau di usia penyusuan, karena kebiasaan masyarakat Arab Saudi itu mereka mencari ibu susuan untuk anaknya. Yang dicari mereka itu Pak adalah ibu-ibu yang berakhlak baik, tutur katanya bagus, kemudian bahasa Arabnya asli, dan itu terpilihlah Bani Sa'ad namanya, sekitar 400 km dari Mekah. Jadi ini ibu-ibunya berakhlak baik. Jadi orang-orang waktu itu Pak, mereka tuh tahu keadaan Mekah itu sudah tidak bagus. Orang mereka itu bukan bodoh secara politik, tapi bodoh secara agama. Kalau selebihnya mereka maju. Secara kepercayaan mereka yang bodoh, tapi kalau selain itu mereka sangat maju. Dan mereka sangat berharap dapat anak-anaknya ini menjadi orang-orang baik. Makanya dicarinya lah ibu-ibu susuan yang berakhlak baik. Inilah Bu ya, ketika ada seorang anak, dia memukul kepala bapaknya, ditangkap oleh bapaknya ini, dibawa ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Ditanya oleh Khalifah Umar, kenapa kau pukul kepala bapak? Kau tahu enggak bapak itu adalah pintu tengah surga? Kata anak ini, apakah kalau kami nakal itu murni kesalahan kami Khalifah? Apa sebetulnya kewajiban ayah untuk anaknya? Kata Khalifah Umar, memberi nama yang baik untuk anaknya. Nama aku aja Ju'al Khalifah. Ju'al itu artinya kumbang yang busuk baunya. Maka kata Khalifah Umar, bapak sudah lebih dulu durhaka kepada anak bapak sebelum anak bapak mendurhakai bapak. Jadi anak bapak jahat jangan murni kesalahannya Pak. Kadang kita nonton bola, kita kasih nama anak pemain bola, jadi tidak ada lagi unsur doa di anak tuh. Akhirnya anak jadi pelawak. Kita kasih nama artis, nama apa, sampai payah-payah menyebut nama anak seorang sekarang ini, Pak. Ada namanya, macam-macam lah, panjang Pak. Tidak ada lagi unsur doa di dalam nama itu yang membuat anak jadi nakal. Jadi. Kemudian yang kedua, kata Khalifah Umar,
memberikan ibu yang baik untuk anaknya. Jadi laki-laki ini yang seharusnya selektif, biarlah dia mungkin agak kurang Pak, kalau dapat ibu-ibu yang berakhlak baik. Itulah dia turun jadinya Pak. Kalau dapat ibu yang berakhlak baik, insya Allah anaknya akan berakhlak baik pula. Ibu aku penggunjing Khalifah, pagi hari baru udah kemana-mana dia pergi penggunjing. Itulah kena anaknya. Nah ini yang menyebabkan ibu-ibu pada masa lalu itu mencari banisaan untuk menyusui anak mereka, berharap anak-anak mereka menjadi orang-orang yang berakhlak baik. Padahal waktu itu Bapak Ibu, susu sapi ada, susu kambing ada, susu onta ada, tapi mereka tidak mau memberikan anak mereka susu binatang. Sehingga kalau tidak memberi susu binatang itu Bu, ada kebaikan yang akan masuk dari akhlak ibunya itu kepada bayi yang disusukan. Makanya kemana saja seorang ibu pergi, pasti dia tahu kapan bayinya haus, kalau dia yang menyusuinya. Terasa kontak ke dia, betul enggak Bu? Jadi dikasih Allah alarm Pak, keras dadanya, menetes airnya, itu berarti bayinya haus. Dia mau kemana saja, pasti akan dikasih Allah alarm itu. Ya, ada hubungan batinnya dia. Rasulullah mengatakan, jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Itu larangan Rasulullah tuh Bu. Jadi kalau pas Idul Adha tuh Pak, hari ini Bapak makan rendang, besok ikan dulu. Jangan hari ini rendang, besok jenjang, besok kalio, hari keempat kolesterol Bapak naik. Hewan itu keluar dia jadinya Pak. Agak memarah kita jadinya, agak sensitif jadinya. Karena apa Bu? Apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Itu yang halal tuh Pak, apalagi yang haram. Waktu seorang ulama dia ada mengisi seminar di Prancis, orang di Prancis itu bertanya Pak, kenapa umat Islam mengharamkan babi? Kalau dulu oke lah babi ini kotor, kalau sekarang kan sudah dikelola dengan sebersih mungkin, sehigienis mungkin. Kata ulama ini, boleh hendak ajak saya ke kandang babi, cari 2 babi jantan yang mau kawin, cari babi betina yang birahi hendak kawin. Dicarilah di kandang babi itu Pak. Jadi cara mendeteksi babi yang mau kawin itu, babi jantan disuruh melewati babi betina. Mana yang tegak telinga babi betina, berarti itulah babi yang sedang birahi, dikeluarkan. Sekarang coba lepaskan 2 babi jantan, lepaskan 1 babi betina. Apa yang terjadi? 2 babi jantan ini bekerja sama untuk memperkosa babi betina. Maka kata ulama ini, makanya macam inilah sifat kalian. Hilang rasa cemburu. Anak kalian mau dibawa orang, istri kalian dicium orang, hilang rasa cemburu kalian. Karena binatang babi itu Bu ya, dia bekerja sama Pak, tidak ada rasa cemburunya. Sekarang ajak saya ke kandang ayam. Ini binatang halal nih. Coba lepaskan 2 ayam jantan, 1 ayam betina. Apa yang dilakukan ayam jantan ini? Dia bertarung dulu Pak, untuk mendapatkan betina. Itu Pak. Jadi sifat apa yang kita makan itu turun ke kita. Sedangkan yang halal aja dibatasi oleh Rasulullah. Jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan ke kita. Siapa yang habis makan daging onta, hendaklah geruduk, karena onta pendendam. Bagaimana dengan anak bayi yang dikasih susu sapi dari umur 0? Indah tidak kira-kira sifat sapi itu? Maka payah anak sekarang ini bilang, jangan main HP juga, besok sekolah terlambat, keluar lenguh sapinya Pak. Mirip betul macam ngok sapi itu. Jadi ini yang terjadi itu seperti itu. Jadi janganlah kita kecewa, anak kita ini ngapa enggak sama macam kita dulu. Kan kita selalu cerita tuh Pak, awak kalau kena marah sama guru ini enggak tanggung takutnya. Sekarang mana ada. Jadi harus maklum. Cucu Bapak Ibu agak payah dikasih tahu, tolong maklum. Karena kita udah tahu nih Pak.
Apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Macam bulan puasa, Bu, yang menguatkan nafsu kita apa? Makanan. Waktu kita tidak makan dari pagi sampai menjelang maghrib itu baik akhlak kita. Mana ada orang selera menggunjing siang-siang tuh, Pak. Cerita orang rata-rata cerita cuaca, Bu. Panas betul ya Kak ya, tadi sedikit sahur. Tidak mau orang menggunjing. Tapi ketika dia sudah diisi makanan, baru mulai kita jahat. Pas tarawih akhirnya menggunjing kue orang, jadi tidak usah beli kue bawang siapa tuh, gak patah gigi suami aku kemarin makan. Baru kuat ya Pak. Kita kalau kosong perut kita tidak selera buat dosa Pak. Gak akan selera. Tapi kalau udah berisi dia, baru kita jahat. Nah, karena yang membuat nafsu itu kuat adalah makanan. Nah, jadi berhubungan semua ya Bapak Ibu. Makanya pada masa Rasulullah kecil itu mereka tidak akan memberi susu binatang. Yang minum susu binatang itu adalah ibu yang menyusukannya supaya makin banyak nutrisinya. Nah, jadi diundanglah Bani Sa'ad ini. Jadi setelah terkumpul beberapa orang bayi di Mekah, barulah diundang Bani Sa'ad. Ini bayi sudah terkumpul di Mekah, silahkan datang. Dari sinilah kita tahu, Bu, setiap musibah apapun yang menimpa kita, kemudian kita bersabar, maka musibah itu akan bertukar menjadi kenikmatan. Tapi apabila kita mengeluh, maka batallah kenikmatan itu. Karena kalau kita mengeluh itu, Bu, berarti kita menganggap Allah salah, kita benar. Misalnya nih yang paling banyak nih, Bu, ya. Masih sakit ibu, Bu, datang kemana berobat nih? Heranlah saya. Awak berdoa agak terus, tapi itulah tahap apa sakit hati Allah ini sama saya, tidak tahulah saya. Itu batal pertolongan Allah. Dan letih saya berobat kemana, berarti kita nganggap Allah, kau salah Allah. Seharusnya kau sembuhkan aku. Apa tidak marah Allah sama kita, Pak? Yang jelas sakit berobat. Masalah kesembuhan itu urusan Allah. Lagi pula Bapak Ibu, sakit itu kan menggugurkan dosa. Banyak dosa-dosa kita nih yang belum terhapuskan. Makanya Allah sayang sama kita. Perhatikanlah, orang kalau udah rajin ke masjid, rajin sholat, penyakitnya banyak Pak. Diabetes, darah tinggi. Bapak Ibu tengok orang di sini udah tua, tidak pernah sholat, biasanya jarang sakit Pak. Badan sehat. Sebab apa? Allah ingin dia sempurna merasakan nikmat di dunia ini, nanti tinggal dimasukkan ke dalam neraka. Bagi orang-orang yang soleh, dengan sakitnya itu Allah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Sampai dia bersih baru dipanggil oleh Allah. Dan tinggal memasukkannya ke dalam surga. Jadi jangan sampai kita itu setiap kali musibah kita ngeluh. Akhirnya wajar pertolongan Allah jauh dari kita, sholat kita pun terasa hambar. Jadi waktu perjalanan Halimah Sa'diyah ke Mekah bersama seluruh tetangganya, kan orang tuh rombongan berangkatnya, Bu. Di antara yang berangkat ini, keluarga Halimah lah yang paling miskin, Pak. Keledai sudah lemah. Onta betinanya sudah tidak lagi mengeluarkan susu. Anaknya yang bernama Saimah, itu saudara perempuan susuan Rasulullah, anak Halimah Sa'diyah itu, sepanjang jalan tuh menangis saja Pak. Karena apa? Susu Halimah kering. Jadi tetangganya lebih dahulu sampai ke Mekah. Halimah jauh tertinggal di belakang Pak. Ontanya lambat, keledainya lambat, anak menangis. Itulah musibah yang menimpa Halimah. Tetangganya begitu sampai, semuanya awalnya ingin mengambil Rasulullah sebagai anak susuannya. Tapi setelah mengetahui Rasulullah anak yatim, maka tidak ada yang mau mengambilnya. Karena menyusukan anak yatim, upahnya diskon 50%. Jadi tidak ada yang mau, Pak. Rugi. Tidak ada satupun yang mau.
Walaupun keluarga Rasulullah itu orang-orang kaya di Mekah, Bu, patokan mereka adalah anak yatim diskon 50%, separuh bayarannya. Mau keluarganya kaya atau tidak, jokok 50%. Akhirnya nolak semua. Semua sudah mendapatkan bayi, yang datang terakhir adalah Halimah Tusa'diyah. Kan dapat musibah Halimah Tusa'diyah tuh Pak. Di jalan susah. Hanya Halimah lah yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya Halimah, kenapa tidak ada yang menyusukan anak ini, Bu? Bapaknya sudah meninggal. Mendengar itu langsung sedih Halimah. Maaf Bu Aminah, di antara kami yang berangkat ini, saya yang paling miskin. Saya yang berharap dapat upah besar. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa menyusukan Muhammad ini. Itu awalnya. Oke lah, kata ibunda Rasulullah. Waktu perjalanan pulang itu, berunding lah dia sama suaminya. Bang, kasihan juga kita nengok anak yatim itu, nak bang, nggak ada yang menyusukannya. Kata suaminya, lebih kasihan lah nasib kita lagi Halimah. Udahlah pergi, nak duit nih pulang tambah miskin lah lagi. Jadi menurut abang gimana? Ya udahlah, susukan aja lah Halimah daripada pulang kosong kita. Awalnya apa Bu? Daripada pulang kosong. Dari sinilah kita tahu dalam melakukan sebuah amalan jangan menunggu ikhlas baru dilakukan. Buat aja amalan kebaikan Bapak Ibu. Buat aja sampai kita mendapatkan keajaiban dari amalan yang kita lakukan, insya Allah ikhlasnya nyusul. Ikhlasnya pasti nyusul tuh Pak. Karena apa Bu? Kalau kita memang tahu bahwa amalan ini tidak akan naik kepada Allah kalau tidak ikhlas, betul. Tapi kalau tidak dilatih, kapan kita ikhlasnya Pak? Makanya kita tuh ada yang beramal ria dulu. Sampai kita dapat keajaiban, sampai kita akhirnya mau nyumbang, nggak tahu orang lagi siapa yang nyumbang. Nah itu nanti tingkatnya tuh. Awalnya kita ria, kemudian setelah dapat keajaiban, mulai berkurang rianya, sampai akhirnya nggak peduli lagi, kapan perlu nggak tahu orang. Nah itulah sampai nanti ke tingkat itu tuh Pak. Karena kalau kita ikhlas di depan tuh agak sulit sedikit Bu. Makanya dalam surah Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat ikhlas, saking tersembunyinya ikhlas tuh. Halimah kan tidak ikhlas tibanya nih Pak, daripada pulang kosong. Baliklah dia balik ke rumah ibunda Rasulullah, Bu Aminah. Setelah kami pertimbangkan, biarlah kami yang mengasuh Muhammad ini walaupun upahnya kecil. Oh ya udah silahkan disiapkanlah barang-barang Rasulullah nih Pak. Disitulah keajaiban terjadi Bu. Apa pengakuan Halimah Tusa'diyah? Begitu aku menggendong Rasulullah kecil dan menyandarkan ke dadaku, terasa air susuku yang kering mengalir deras. Padahal belum makan lagi Pak. Penuh susu, air susu Halimah itu. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku Saimah yang menangis-nangis sepanjang jalan sampai dia kenyang tertidur pula. Nah, itu sudah dapat keajaiban satu. Begitu Halimah keluar rumah, ontanya yang sudah tua yang tidak keluar susunya lagi, Pak, penuh kantong susunya. Entah dari mana datangnya. Aku minum bersama suamiku sampai kenyang. Keledaiku yang sudah lemah tiba-tiba menjadi kuat perkasa. Itu keajaiban. Nengok keajaiban itu apa kata Halimah? Kalau macam ini bang tidak dibayar pun tidak apa kita. Ya baru ikhlas Pak. Karena kalau ikhlas di awal tuh sangat sulit Pak. Setelah kita mendapat keajaiban baru kita ikhlas. Kadang kan saya lihat ibu-ibu kalau puasa sunat kadang kan bikin video dia jam 4 tuh Pak. Assalamualaikum guys, ibu mau puasa sunat dulu ya guys. Ini puasa 6 di bulan Syawal, tapi ibu nggak makan nasi ya guys ya, cukup dengan air putih saja. Biar tahu orang dia kuat puasa. Sampailah nanti datang orang menguji, Masya Allah Bu Ajah kuat, Bu Ajah puasa ya. Nanti pun di komennya, jak gadis lagi saya macam ini ya kan itu. Tidak ada masalah Pak, taruh betul ibu ria Bu, tapi apabila gara-gara postingan ibu itu terniatlah orang puasa jadinya,
ibu dapat transfer pahalanya, tertutuplah ria tadi itu. Nah, itu maksudnya tuh. Kalau langsung ikhlas-ikhlas hebat betul Pak. Payah tuh Pak ikhlas tuh. Kadang kita udah nyumbang pakai hamba Allah aja Bu, bisa juga kena baru. Udah pakai hamba Allah, datang orang ngomong, Pak Haji, ya minta maaf nih Pak Haji, saya mau nanya sama Pak Haji. Pak Haji ada masalah sama pengurus masjid? Enggak, ngapa gitu? Biasanya ada nama Pak Haji, papan donatur itu tiap bulan. Ini udah 3 bulan enggak ada nama Pak Haji. Ah, tutup mulut kau. Yang hamba Allah 5 juta tuh kau sangka siapa tuh? Kalau enggak aku siapa lagi? Akan tersebut sama aku jadinya. Ah, payah Pak. Udah ikhlas pun susah. Ada lagi nama sifatnya itu sum'ah. Sum'ah itu dia tidak pernah pamer ketika menyumbang. Tapi kalau kena puji menjadi dia Pak. Ah, itu yang sulit tuh. Bu Ajah ya, saya kan tadi terakhir keluar dari masjid habis Isya. Terus tidak sengaja dengar pengurus cerita tentang Bu Ajah tadi. Cerita tentang saya, ngapa? Banyak Bu Ajah nyumbang di masjid-masjid. Itu cerita pengurus. Iya Bu Ajah, aduh tidak enak hati ibu jadinya, padahal ibu ikhlas nyumbang tuh. Apa-apa aja cerita bapak-bapak tuh tadi. Nah, ada yang berani bisa jamin ikhlas? Oh berat Pak. Jadi jangan, saya kalau dengar orang kita tuh kan harus ikhlas tak, karena kan tidak diterima amal kita ya, menjelang sampai ke titik itu tentu kita latihan dulu Pak. Tak mungkin bisa jadi ikhlas langsung, latihan dulu, buat kebaikan, dipuji orang, senang hati kita dulu, suka kita mencerita-ceritakan kebaikan kita ke orang. Pokoknya batasnya apa Pak? Jangan sampai manni wal adha, menyinggung dan menyakiti hati orang menerima, itu aja jaga dulu. Nah, kalaupun kita masih suka menceritakan amal kita, itu yang dijaga. Janganlah sampai kau kalau ada aku yang bersedekah orang sama kau mungkin tidak beraya kau kan. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, itu menyinggung, menyakiti orang. Taruhlah kita ini masih menceritakan kebaikan kita, tapi itu jaga. Jangan sampai menyinggung, menyakiti hati orang yang menerima. Kalau masjid ini tidak saya nyumbang tidak macam ini, jadi itu yang tidak boleh Pak. Tapi kalau alhamdulillah lah dapat, nah ini saya yang menyumbang nih Ustaz, tidak ada masalah. Yang dijaga jangan sampai menyinggung dan menyakiti hati orang menerima. Masalahnya ada masjid Bu, dibalikkan orang semua sumbangan bapak itu tikar berapa lembar ditarik orang bawa ke rumahnya balik. Karena udah menyakiti Pak. Ya karena tidak terpilih Bu ya, kurang suara situ. Dia udah banyak nyumbang Pak. Oh di ngamuk dia. Mimbar di antara orang ke rumah yang tikar ditarik orang, ada sebagian dibakar. Nah, itu tuh yang karena menyakiti, menyinggung orang. Setelah Halimah Sa'diyah merasakan keajaiban itu, pulanglah dia Bu. Saking kuatnya onta yang dipakai Halimah ini sama keledainya, tetangganya yang udah jauh terpacu Pak. Itu keajaibannya. Inilah yang dikatakan Rasulullah ya Bu ya. Siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, usap kepala anak yatim. Jadi kalau bapak ibu agak temperamen, keras hati Pak, sedekahnya khusus ke anak yatim Pak, itu yang bisa melembutkan hati. Kalau mau menyumbang ke masjid yang ada santunan anak yatimnya yang tiap bulan, jangan tumpuk-tumpuk di anak yatim, tidak ada berkahnya bagi orang nyumbang Pak. Kadang ada orang ini macam duit pribadi dia Pak, ditabung-tabungnya sampai sebanyak-banyak duit ya, anak yatim kadang di masjid. Berarti kan tidak keluar Pak, tidak jalan berarti. Apa dampaknya ke orang nyumbang? Itu memang saya larang dulu, jangan menyumbang di masjid yang duitnya tertumpuk-tumpuk tidak digunakan. Karena tidak ada efek bagi orang yang menyumbang. Datang orang kan kita harus kata manajemen Ustaz. Kalau untuk agama ini Bu, ada yang di manajemen, ada yang tidak perlu di manajemen. Maksudnya itu tidak bisa kita meniru betul 100%. Karena kita ini ada unsur pertolongan Allah di dalamnya. Contoh, masjid yang paling viral di Indonesia masjid apa? Jogokarian. Masjid kampung, masjid biasa, uang masjidnya selalu diumumkan tiap Jumat, saldo masjid kita 0%. Tidak pernah ada uang, Pak. Tapi masjidnya sangat kaya raya, Bu. Punya hotel sendiri. Bisa memodali pedagang. Karena apa? Duit dari jamaah itu langsung digunakan, Pak. Orang miskinnya didata sampai akhirnya sekarang 5 km dari masjid Bu, dapat santunan semua. Betul-betul dihabiskan di masjid itu Pak.
Efeknya apa jadinya Bu? Kepercayaan orang untuk menyumbang tinggi karena terasa efeknya Pak ke jiwa orang. Jumlah jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Saking kayanya masjidnya Bu, apa tulisannya di parkir? Hilang mobil Bapak Ibu, kami ganti baru. Hilang sepeda motor, kami ganti baru. Hilang sendal, kami ganti dengan merek yang serupa. Apa enggak enak orang sholat Pak? Aman orang Bu. Nah, itu namanya Bu marketing langit Pak. Nah, jadi kalau marketing langit enggak bisa dikaji dengan marketing bumi. Nah, kita pakai marketing bumi Bu, makanya masjid kurang keberkahan jadinya. Tulisan di parkir rata-rata apa Bu? Tolong kunci ganda kendaraan karena kehilangan bukan tanggung jawab pengurus. Tidak ada yang tanggung jawab satu pun Pak. Yang mana orang mau tenang mau sholat, tulisannya itu Bu, karena takut ngeluar duit. AC dimatikan tiap sebentar. Waktu minta sumbangan dari jamaah sudah tuh WC kunci-kunci Pak. Tidak mau bersihkan, payah bersihkannya, tunjuk orang membersihkannya. Royal sedikit dalam jalan Allah nih. Nah, itu udah bukti nyata tuh Bu, Masjid Jogokarian tuh makin boros mereka di jalan Allah, makin menjadi sumbangan orang. Jadi kalau kita mau melembutkan hati kita, dan itu tidak berlaku keajaiban itu untuk Halimah saja Pak. Siapapun yang memperlakukan anak yatim seperti ini, dampaknya besar. Waktu saya sampaikan di Masjid Nurul Yakin itu masjid yang paling banyak ceramahnya. Idul Fitri pagi malam langsung ceramah Pak. Mereka tidak pernah putus ceramah. Setiap subuh, setiap maghrib, non-stop. Kemudian apa Bu? Ketika saya bilang, jangan pernah menyimpan uang anak yatim, jangan pernah menumpuk uang masjid. Akhirnya ketuanya bilang, oke Ustaz. Ditunjuk satu pengurus, didata seluruh anak yatim, kemudian sekolah mereka diuruskan. Karena saya bilang anak yatim itu butuh belanja setiap hari Pak. Dia butuh beli seragam, dia butuh beli baju, dia ada kebutuhan lain. Saya bilang sama pengurus pondok, santuni mamanya. Caranya Ustaz, ya nikahilah Pak. Oh enggak berani saya Ustaz. Ah, kalau enggak berani tolong diperhatikan. Akhirnya sekarang tuh Pak, keberkahan masjid itu, beli apapun Bu, mudah. Ganti karpet, orang toko karpet sudah bersedia mengutangkan 2 tahun. Diumumkan di grup WA, 2 minggu lunas Pak. Ah, itu keajaiban, karena orang terasa berkahnya itu nyumbang tuh, karena duit itu betul-betul berputar dia tidak tertumpuk. Dia sama dengan gorong-gorong air Bu. Banyak air basuh, lancar air keluar, bersih gorong-gorongnya. Banyak duit masuk, sedikit duit keluar, tersumbat Pak. Itu yang berlumut gorong-gorong itu jadinya. Jadi jangan pernah memakai manajemen bumi untuk mengurus agama Allah. Tidak masuk dia Pak. Kalau kita ini hanya bisa marketing langit. Kalau untuk ngurus agama ini pakai marketing langit. Jadi siapapun yang mempraktekkan itu Pak, dia akan merasakan efeknya. Jadi kalau Bapak Ibu nih nyumbang ke masjid ini untuk anak yatim, betul-betul digunakan Pak. Bulanan anak yatim dijaga, belanja mereka, kehidupan mereka aman. Yakin saya, tidak ada orang yang keras hati lagi di masjid. Banyak orang keras hati di masjid ini Pak. Jangan Bapak salah-salah lagi. Tiap Jumat diumumkan tuh Bu, tolong sab yang di depan diisi bapak yang udah datang, karena keras hati Bu, nggak ada yang mau depan tuh. Kita suruh dia Pak maju depan, ngapalah aku kau suruh, aku mau nyandar katanya. Ngamuk dia Pak. Jadi orang keras hati itu banyak di masjid. Cara melembutkannya itu loh Bu, sedekah kepada anak yatim. Nah kemudian Bapak Ibu, di perjalanan pulang itu bertanyalah tetangga Halimah nih Pak. Halimah, berduit kau rupanya ya, baru beli onta kau. Enggak, ini onta yang kemarin. Itu keledai yang kemarin. Kok bisa sekuat itu? Berkah aku dapat anak yatim nih. Diceritakan oleh Halimah Bu. Nyosal semua tetangga, berkelahi suami istri ya Pak. Itulah bang, aku udah mau ngambil anak teman. Ngapalah aku yang gak salah kan? Ada kelahi orang berjalan. Kau yang nggak mau tadi, kau bilang nggak ada duitnya ini, atau aku nggak kau salahkan lagi. Kelahi orang tuh. Dan keajaiban itu tidak sampai di sana aja Pak. Begitu Halimah sampai di kampungnya, kambingnya yang dia lepaskan liar pulang dalam keadaan gemuk. Nah, itu yang marketing langit itu Pak. Dibuat satu amalan, diatur Allah yang lainnya.
Dan ini terbukti di perkantoran-perkantoran yang melakukan hal seperti ini, Bu. Saya ingat waktu pertemuan seluruh Bank Mandiri di Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani, itu diakui sendiri sama kepala wilayahnya, Pak, area head. Tolong ajarkan kami marketing langit, Ustaz. Sudah kami coba pakai marketing bumi, berapa cerdasnya kami di bank-bank ini. Tak terkejar untuk omset 1 bulan. Saya bilang, ya, kalau ingin dipenuhi hajat hidup, dilembutkan hati, coba santuni anak yatim. Mulailah dari masing-masing cabang. Tanyakan ke daerah di mana mereka tempat data anak yatim melalui RT. Kita santuni dia, coba anak itu tuh yang membuat melejit tuh, Pak. Jadi udah diandalkan kecerdasan tidak tembus, Pak. Itu pengakuan mereka. Dan kami pakai seluruh kecerdasan kami tidak tembus. Jadi kalau orang melakukan hal-hal kebaikan seperti ini, Bu, itu yang cepat merubah dirinya. Jadi kalau masjid menumpuk-numpuk duit, jangan nyumbang, teraniaya Bapak Ibu dibuatnya. Karena tidak akan ada dampaknya ke dalam jiwa. Tidak akan ada. Kalau masjid ini melakukan hal itu, berubahlah, Pak. Nah, kalau hebat masjid kita ini melakukan itu. Dia kadang masalah karena terlalu cerdas, Pak. Kadang, tidak bisa kita macam itu. Apabila kita keluarkan uang ini dampaknya ini akan mengganggu stabilitas, macam-macam lah bahasanya tuh, Pak. Bahasanya bahasa langit, Bu, tapi amalannya bumi, Pak. Yang dibutuhkan sekarang amalannya yang langit, nyarinya di bumi gitu. Itu baru berkah dia jadinya. Di Riau ini udah banyak yang studi banding ke Jogokarian tuh, tidak ada satupun yang berani pengurus masjid melakukan hal itu, Pak. Kan aneh tuh. Studi banding rajin, Pak, ke Jogokarian. Udah diajarin sama orang Jogokarian tuh, kami melakukan hal ini, hal ini, hal ini. Tidak ada satupun yang berani melakukannya di Pekanbaru. Nah, itulah kadang kita ini percaya ya, yakin dah. Nah, itu, Pak. Kan banyak orang, Bu, percaya ya, yakin dah. Yakin Allah Maha melihat, yakin, tapi kelakuan tidak ada mencerminkan bahwa Allah Maha melihat, Pak. Kan itu maksudnya. Nah, setelah sampai di Bani Sa'ad, Rasulullah SAW tinggal di rumah Halimah, banyak keberkahan yang dirasakan oleh Halimah Sa'diyah. Sehingga setelah 2 tahun dia menyusukan Rasulullah, dia minta kepada ibunda Rasulullah, boleh tidak diperpanjang penyusuannya, tidak diupah, tidak jadi masalah. Jadi berkah kami Bu Aminah, boleh tidak kami tambah 2 tahun lagi. Nah, ditambahlah 2 tahun di rumah Halimah Sa'diyah. Nah, kata Halimah Sa'diyah, Rasulullah ini sama dengan anak-anak kecil lainnya, suka bercanda, bergurau. Kadang dia lari ke sana, lari ke sini, dia suka bercanda dengan kakak susun perempuannya, Saimah tuh kadang sampai digigitnya punggungnya. Jadi biasa, Pak, seperti anak kecil lainnya. Enggaklah, diam, itu udah nampak bakat dari kecil jadi nabi, diam aja. Enggaklah, Pak. Jadi Rasulullah itu, Bu, dididik Allah itu ya sama seperti manusia biasa lainnya. Anak-anak macam mana? Anak-anak lah, Bu, ya. Kalau misal kita bawa dia jalan, dia lari sana, lari sini. Cuman sebelum bapak ibu membawa cucu ke masjid, kasih dulu dia teladan di rumah. Jangan membawa aja anak, Pak. Anak macam ulat kelakuannya, bawalah ke masjid, Pak. Anak yang macam ulat itu tuh, Ibu, ribut, Pak. Nanti dia gini, Bu, kita kasih teladan di rumah dulu. Kan sebaik-baik sholat sunat di rumah. Pas kita sedang sholat di rumah itu dia meribut, tidak usah kita acuhkan. Dia nangis, tidak usah kita acuhkan. Sampai dia paham kalau begini gerakan orang tuaku, ribut pun aku percuma, nangis pun aku tidak akan diacuhkannya. Setelah dia paham dengan itu, baru dibawa ke masjid. Itu duduk diam aja dia tuh. Ini anak kelakuan macam ulat, dibela-bela terus, tidak tanggung sayangnya lagi. Dibawa ke masjid, Pak. Waktu itu, Bu, ada bapak tuh stroke, sedang takbiratul ihram, ditanggalkan anak nih sarung bapak tuh. Itu tidak bisa dia naikkan ke atas, Pak. Jahat. Itu kapan lagi kami mau mendidik anak-anak kami kalau tidak sekarang?
Ada masjid yang mencari solusinya, Bu. Disediakan satu orang untuk mengajak anak-anak bermain. Ada ruangannya, Pak. Ada tuh, Pak. Jadi anak-anak tuh main di luar, dia yang jaga. Ada penjaganya. Nah, itu ada. Itu salah satu solusi. Ini kadang, Bu, ya, saya pernah wirid tuh trauma, Bu, wirid ibu-ibu. Satu ibu-ibu bawa satu anak, satu nenek bawa satu cucu. Macam PAUD masjid tuh, Pak. Wow. Kalau saya memang tidak mau negur, Bu. Karena kalau saya tegur yang terluka pasti perasaan orang tuanya. Maka saya diam aja, enggak kan saya tegur. Karena itu saya berdosa jadinya nanti, Pak. Karena membuat orang malu di depan orang ramai. Nah, yang membuat saya terkejut tuh, Bu, keluar kepala anak kecil dari bawah meja saya. Itu sentak saya, Pak. Saya enggak nampak dari mana dia datang tuh, Pak. Ah, itu ya terkejut saya itu. Itu enggak berani saya ceramah itu lagi, Bu. Dia manjat-manjat kursi ini enggak ada masalah sama saya. Seharusnya orang tuanya jangan pandai lah gitu ya Pak ya, digendong anak kita, gendong cucu kita tuh. Nah, jadi setelah Rasulullah umur 4 tahun itu, waktu Rasulullah umur 4 tahun, dia sedang main-main sama kawan-kawannya, datang malaikat Jibril, Pak. Ditariknya Rasulullah, itu nampak sama kawan-kawannya, anak 4 tahun kan kecil-kecil baru, Bu. Disandarkan malaikat Jibril, kemudian dibelah dadanya. Disitulah kawannya berteriak semua, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Waktu malaikat Jibril membedah dada Rasulullah itu, yang diangkat apa, Pak? Jantung. Nah, jadi kop di situ tuh bukan hati dalam bentuk daging, tapi kolbu, jantungnya. Jantung kita ini lah, Bu, yang merasakan saya. Dihina orang, dia juga yang tidak enak, Pak. Bapak marah, jantung juga yang tidak enak. Diburuk-burukkan orang, kita jantung juga kita yang tidak enak. Jadi jantung inilah semua ini, Pak, yang merasakan tuh. Berdebar, takut, itu kan semua di jantung. Begitu diangkat, dicuci oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam, sambil berkata, inilah bagian iblis yang ada di dalam dirimu. Jadi jantung inilah yang betul-betul dijaga. Yang membuat jantung kita sakit ini, secara duniawinya, Bu, tidur miring kiri, Pak. Apa kata dokter? Orang yang tidur miring kiri, jantungnya terhimpit, tidak bebas berdetak. Bertahun-tahun lamanya, itu yang membuat dia rusak. Kalau kita tidur miring kanan, detakan jantung kita lapang. Nah, jadi tidur miring kanan itu, Bu, menyehatkan jantung. Jadi nanti ibu bisa kasih tahu sama bapak, minta maaf ya bang ya, mulai malam ini aku tidur miring kanan, mungkin tepunggung abang sama aku. Kata Ustadz untuk menjaga kesehatan jantung. Kata suaminya, jantung mama sehat, ma papa yang jantungan jadinya, karena kena punggung terus, Pak. Nah, jadi bapak ibu, yang kedua yang membuat jantung kita ini sakit adalah kecintaan kita terhadap dunia yang begitu tinggi. Itu secara spiritual, Pak. Iri hati, hasad, dengki itu merusak jantung. Jadi apa kata Dr. Emoto, 80% penyakit itu karena pikiran, hanya 20% karena makanan. Yang membuat jantung bapak ini naik, kenapa, Bu? Begitu pergi pesta sama ibu, bapak mau ngambil rendang, ibu larang. Nah, itu yang jantung tuh naik dibuatnya. Udah terambil daging, Pak, datang, janganlah bang ambil, sakit nanti. Nah, itu tuh menahan tuh yang jantungan dibuatnya. Jadi bukan karena makanannya. Baik, alarm sudah berbunyi. Kalau ada bapak ibu yang mau bertanya, silahkan. 5, 4, 3, oke, silahkan. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz? Kalau kita sudah terlanjur memberikan tambahan, terlanjur memberikan mana, bersikap doa, karena pada saat itu, kita Ustaz. Yang kedua masalah kelas itu tadi, masalah posting itu tadi. Saya setuju kalau teman-temannya tidak mau ini ya, mengkonfirmasi. Cocok. Ya, ya.
Apalagi kita memposting itu tidak hanya diri kita, tapi perbuatannya kita inginkan. Itu dosa. Baik. Satu pertanyaan kemudian ya masalah berbuat dulu mungkin akan menjadi motivasi. Ya. Maksud satu soal Baik. Kita udah terlanjur kasih nama anak tidak ada unsur doa di dalamnya. Itu perasaan yang sudah bagus, Bapak Ibu. Berarti kita terasa kita salah. Nah, itu yang bagus tuh, Pak. Kemudian apakah kita harus mengganti nama dan menukar aktenya? Tidak. Cukup kita tahu bahwa kita salah, minta ampun kita kepada Allah. Karena itu tidak masalah, Pak. Macam pernikahan lah, Bu. Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah di hari Jumat. Pertemuan Nabi Adam dan Hawa di Jabal Rahmah di hari Jumat. Rasulullah menikahkan Fatimah dan Ali di hari Jumat. Jadi Rasulullah tuh sangat mengagungkan hari Jumat, Pak, untuk pernikahan. Sementara kadang kita terlanjur nikah hari Sabtu dulu, Pak, kalau nggak tahu hari Minggu. Itu nggak perlu lah kita mengulang nikah, boleh, Pak. Kecuali yang baru, baru bisa, Pak. Yang udah terlanjur udahlah. Gitu juga dengan nama, Bu. Jadi tidak perlu mengganti nama, Pak. Penting kita ada rasa, oh aku salah. Dulu aku tidak memberi anakku dengan unsur doa. Jadi tidak ada jadi masalah. Penting kita tahu kita salah, kita minta ampun kepada Allah. Insya Allah itu tidak begitu jadi pengaruh lagi. Dan itu akan berpengaruh kepada anak. Kemudian kedua, kita masalah postingan. Kita buat dulu, itu betul, Pak. Kita buat dulu, pertama kita ria, dipuji-puji orang, puji-puji orang. Tapi setelah kita mendapatkan keajaiban, maka pujian-pujian orang tadi tidak lagi mengganggu kita. Itu akan aman-aman saja. Yang tidak boleh bertahan ingin dipuji terus. Itu yang bahaya, Pak. Yang kebanyakan yang ini nih. Makin dipuji-puji, makin menjadi-jadi dia, Pak. Kalau tidak ada lagi orang memuji, lemah dia. Itu yang susah tuh. Akhirnya dia akan puji terus, tinggi terus jadinya, Pak. Itu juga tidak menyamankan. Jadi boleh, tapi kita ya Allah, aku belum bisa meninggalkan ini. Aku ingin dikenal orang. Aku ingin amal ini masih ingin dilihat orang. Kan Allah Maha tahu tuh, Pak. Allah kan tidak bisa kita tipu. Tapi terus seperti itu, Bu, tinggi aja terus. Asal orang cerita sama dia, susah sekarang Bu aja. Apa nih ya? Perdagangan ini payah betul. Bawa sholat duha. Macam ibu ya. Kalau itu kan suka gitu, itu hindari. Jangan pernah menceritakan amalan kita terlalu sering gitu. Jadi saya melihat banyak ibu-ibu yang taat-taat ibadah tuh, tapi kenapa kusam ibunya? Padahal dia ibadah rajin, Pak. Ibadah karena selalu menceritakan, maksud saya itu dulu jangan menceritakan diri sendiri, kan kita memang dilarang, Pak, menceritakan diri sendiri. Boleh kita memosting ya, tapi jangan sampai terus-terusan seperti itu. Udah dapat keajaiban, udahlah, mulailah kurangi postingan-postingan tuh. Jangan terus. Akhirnya ibu tuh saya tengok penyakit banyak. Apa sebabnya? Oh, karena rupanya dia suka menceritakan amalnya ke orang. Oh, kalau saya ngaji itu satu hari itu kalau enggak 2 atau 3 juz tuh enggak tentram jiwa saya tuh. Heranlah saya. Itu enggak boleh, Pak. Tapi kalau orang tahu ibu tuh kalau ngaji tuh kalau enggak 3 juz, atau orang yang menceritakan enggak ada masalah, Pak. Jadi itu ingat ya, Bu ya. Hati-hati juga memposting. Kok enggak luruskan betul niat dulu, Pak. Aku ingin amalan aku ini ditiru orang, ya Allah. Kalau ada unsur ria di dalam postinganku ini, ampuni aku ya Allah. Seginilah sanggup aku, Pak. Itu, Pak. Baik, Pak ya. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Ada yang lain, Bapak Ibu? Oh ya, silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ustaz. Ini saya punya gimana kita kelas yang sejatinya. Nah, kita menulis ini kadang-kadang sekali kita bertanya. Nah, dengan kata lain,
kalau yang sekian itu kita ingin yang mempunyai. Nah ini kurang sebenarnya infak. Nah kalau sudah infak, kadang-kadang ada orang memperlihatkan begitu sholat pas keluar, kenapa tidak sebagai uang ke tempatnya. Nah, maunya memang ikhlaskan saja, tidak usah dilihat orang. Nah, dia akan kita baik. Jadi salah satu Bu, yang kita jadikan acuan, ikhlas yang sejati itu ketika pujian dan hinaan orang tidak berarti lagi bagi kita. Mau dibilang orang tidak pernah Bapak nyumbang lagi Pak, padahal Bapak banyak nyumbang. Bisa kita santai Bu. Nah itulah ikhlas yang sejati. Macam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Setelah dia meninggal baru orang tahu. Dia tiap malam itu di rumah-rumah orang miskin selalu ada makanan ditaruh di depan pintu, tapi tidak pernah tahu siapa yang naruh. Asal diintai tidak jebol Pak. Begitu betul lah. Memang Ali sebelum ngasih itu Bu ditengoknya dulu. Itu Ali. Akhirnya orang tahu dari siapa? Dari yang memandikan jenazah Ali. Kan orang udah heboh semenjak Ali meninggal kok tidak ada lagi makanan di rumah-rumah orang-orang miskin. Berarti Ali nih. Akhirnya kata yang memandikannya memang dia kayaknya, karena waktu kami memandikan jenazahnya ada bekas merah kebiru-biruan di punggungnya. Jadi dia angkat makanan itu Pak. Begitu dia merahasiakannya. Jadi ketika Bapak Ibu berinfak di masjid ini, berusaha, kan kata Allah, Ibnu Adam yatasaddaqu biyamini an shimal bahwa asyaddu minhu. Hambaku yang terbaik itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu yang paling hebat. Nah, pengurus Masjid Jogokarian cara mempraktekkannya gimana Pak? Masjid tanpa donatur. Dikasihnya kotak infak yang dijaga dengan ukurannya lumayan besar, silahkan isi. Dia tidak pernah tahu Pak siapa yang nyumbang. Tidak ada nama terpampang lagi, tidak ada nampak lagi orang Bu. Itu kotak di luarnya, tidak ada kotak infak berjalan, tidak ada. Begitu mereka mengajar jamaahnya untuk ikhlas. Kalau kita kadang yang hamba Allahnya kelihatan Pak pas bulan puasa tuh. Dia angkat dia hamba Allah 200. Ya tuh Bu Eli hamba Allah. Ini nama ada terlah tahu Bu Eli 200. Itu. Jadi memang kita sendiri mengusahakannya dan memang itu sangat berat Pak. Tapi setelah kita dapat keajaiban, itu tuh yang membuat kita nggak perlu lagi harus orang tahu nih. Yang kita perlu tahu itu kan Allah yang mengetahuinya. Kalau kadang udah diketahui manusia nih Bu, yang ikhlas itu bisa berubah Pak. Memang berat untuk ikhlas itu. Jadi kita sendirilah yang melatih diri kita. Kadang kira mati orang, ini gawat nampak nih Pak, tidak pernah nampak kami bersedekah. Asal ada orang pengumuman menyumbang, tidak pernah naik tangan Bapak nampaknya. Biar tahan tidak kita digitukan tuh Pak. Nah, kalau tahan Bu, aman. Tahu besok, minggu besok udah ada aja yang masukkan ke rekening uang untuk makan-makan Ahad subuh besok. Rupanya 800 kita pengurus 2.500.000 Bu. Kambing jadinya dapat. Kan enak jadinya Pak kan. Setiap subuh Sabtu makan kambing jadinya. Orang yang nyumbang tidak pernah tahu. Misalnya nih Bu. Itu tuh dahsyat dampaknya ke dalam diri orang yang menyumbang. Cuman untuk sampai ke tahap itu pelan-pelan dulu mungkin Pak. Pelan-pelan dulu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Sepertinya ikhlas ini memang banyak pertanyaan ya Ustaz ya. Alhamdulillah memang pelajaran yang belum tidak ada menyampaikan, tetapi terkadang apakah orang-orang mereka kita ini juga termasuk ria malah sampaikan istri, anak-anak begitu saja. Misalnya nih kita berjuang, saya berjuang dengan istri gitu kan. Apakah itu bagian dari dia juga mereka risau lah dengan
anak juga tentu jaga anak dan seperti dari kecil. Tapi bisa tentu tidak dibahas lagi kan. Baik, pasangan kita itu kan pakaian bagi kita, Pak. Jadi ketika dia mengetahui apa yang dilakukan suami atau istri melakukan sedekah, suami tahu. Jadi ini tidak ada jadi masalah. Itu bukan tergolong kita ria menceritakannya. Kadang anak-anak akhirnya tahu papa itulah yang ngajarkan kita kayak gini, kita tuh harus seperti ini. Itu tidak ada jadi masalah. Yang kena itu ketika kita menceritakan ke orang, tapi ketika orang mendengar itu memuji kita, nah itu yang rawan tuh Pak. Salut saya nengok Bapak, Pak. Santai aja Bapak kayak gini ya Pak ya. Akhirnya kita di dunia ini kan sementara, kan inilah bangkit sombongnya jadinya Bapak Ibu. Baik, waktu sudah masuk, lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.